Tunisia adalah negara yang terletak di Afrika Utara. Ia memiliki lokasi strategis dan garis pantai Laut Mediterania yang mudah diakses. Tunisia telah menarik para penakluk dan pengunjung selama berabad-abad. Aksesnya yang dekat ke Sahara telah membawa orang-orangnya berhubungan dengan penduduk pedalaman Afrika. Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab. Ia memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Setelah mencapai kemerdekaan pada 1956, Tunisia mengejar agenda sosial progresif dan berusaha memodernisasi ekonominya. Dan tahukah kamu, masih banyak hal lainnya mengenai Tunisia yang menarik untuk diperbincangkan. Berikut kami rangkum 20 fakta menarik Tunisia dari berbagai sumber. Pertama, negeri lintas peradaban. Tunisia nama resminya adalah Republik Tunisia. Ia beribu kota di kota Tunis. Tunisia adalah negara paling utara di benua Afrika dan berhubungan erat dengan Eropa dalam hal perdagangan. Siapa yang menyangka negeri mungil seperti Tunisia menyimpan banyak kisah sejarah. Dengan posisi strategis di semenanjung utara benua Afrika, Tunisia pernah menjadi pusat dari berbagai peradaban besar dunia seperti Kartaj, Romawi, dinasti Aghlabid dan Fatimiyah, serta Ottoman. Sebelum merdeka, Tunisia juga sempat menjadi bagian dari keprotektoratan Prancis. Dengan kekayaan kisah sejarahnya, Tunisia diberkahi dengan berbagai peninggalan arsitektur khas masa lalu. Uniknya, peninggalan dari setiap era masih tersimpan dengan rapi di Tunisia meskipun kebudayaan yang dibawa oleh setiap peradaban berbeda-beda. Misalnya, Amfiteater El Jem, peninggalan kerajaan Romawi, dan Masjid Agung Kairouan, peninggalan dinasti Aghlabid, masih sama-sama berdiri dengan kokoh walau keduanya dibangun di peradaban yang berbeda. 2. Kampung halaman para tokoh agama. Apakah kowe mau pernah mendengar nama Ibnu Khaldun, salah satu pemikir besar Islam di bidang sosiologi? Mungkin hanya sedikit yang mengetahui bahwa beliau lahir dan tumbuh di Tunisia. Faktanya, Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh agama yang sangat dibanggakan oleh warga Tunisia. Sangkin bangganya, pemerintah Tunisia membangun monumen Ibnu Khaldun yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di jantung kota Tunis. Selain Ibnu Khaldun, beberapa tokoh besar umat Katolik rupanya juga berasal dari Tunisia. Tercatat ada 3 orang paus yang datang dari tanah Tunisia loh. Salah satunya adalah Paus Gelasius I, yang terkenal sebagai paus yang mendeklarasikan tanggal 14 Februari sebagai Hari Valentine. Wah, siapa sangka pencetus Hari Valentine lahir dan besar di negeri yang saat ini mayoritas penduduknya adalah Muslim? 3. Pemilik sinagoga terpenting umat Yahudi. Meskipun tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Tunisia ternyata menjadi tempat berdirinya sejumlah sinagoge atau tempat ibadah umat Yahudi. Salah satunya adalah Sinagoge Griba di Pulau Jerba yang merupakan salah satu tempat ibadah paling sakral bagi umat Yahudi. Setiap tahun, umat Yahudi dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menunaikan ibadah di sinagoge tersebut. Di sekitar Sinagoge Griba, terdapat pula perkampungan yang ditinggali oleh komunitas warga Yahudi di Tunisia. 4. Penutur banyak bahasa, polyglot. Status Tunisia sebagai lokasi simpang peradaban ternyata juga berpengaruh terhadap cara warga negaranya berkomunikasi. Hal yang paling menonjol adalah kemampuan mereka untuk dapat berbicara dalam lebih dari satu bahasa alias polyglot. Uniknya, bahasa yang umum mereka gunakan bukanlah bahasa Inggris, melainkan bahasa Arab dan Prancis. Bahkan sudah tidak mengherankan untuk mendengar penduduk Tunisia menggunakan kata atau istilah Arab dan Prancis dalam satu kalimat. Faktanya, kedua bahasa tersebut memang menjadi mata pelajaran wajib sekolah dasar di Tunisia. 5. Lembaga pendidikan Islam tertua. Mungkin hanya sedikit orang yang tahu bahwa Tunisia memiliki institusi pendidikan Islam yang tertua di dunia, yaitu Universitas Az-Zaitunah. Kampus Az-Zaitunah didirikan pada tahun 737 Masehi, atau sekitar 2 abad lebih dulu dari Universitas Al-Azhar di Mesir, yang baru berdiri pada tahun 970 Masehi. Nama Universitas Az-Zaitunah terinspirasi dari hasil bumi utama di Tunisia, yaitu buah zaitun. Saat ini, sejumlah pelajar Indonesia juga terdaftar sebagai mahasiswa di kampus ini. 6. Kota Kairouan di Tunisia adalah kota terpenting keempat di dunia Islam setelah Makkah, Madinah, dan Yerusalem. 7. Tunisia adalah negara Arab yang paling progresif di dunia dalam menghormati hak-hak kaum perempuan. Dan meskipun Tunisia mayoritas beragama Islam, tetapi minuman beralkohol tidak dilarang. Minuman beralkohol dijual di bar-bar, restoran, dan beberapa supermarket. Tunisia merupakan produsen sejumlah anggur dan minuman beralkohol lokal.
8. Kota Carthage, dari bahasa Fenisia yang artinya kota baru, pernah menjadi salah satu kota penting dan makmur pada zaman dahulu. Kota ini didirikan oleh bangsa Fenisia sekitar 3.000 tahun yang lalu dan menjadi pusat peradaban Kartajian kuno. Kota ini merupakan reruntuhan perkampungan Roma dan menjadi pusat praktik penyembahan banyak dewa dan terkenal dengan mitosnya, terutama Hannibal, yakni salah satu jenderal paling cemerlang dan berani dalam sejarah dunia, sekaligus orang yang hampir menghancurkan Roma. 9. Adegan di planet Tatooine di Star Wars, tempat Luke Skywalker menghabiskan masa kecilnya, difilmkan di Tunisia. Tunisia memang terkenal karena lanskap gurunnya yang eksotis dan telah digunakan untuk berbagai produksi film. Selain Star Wars, film lain yang mengambil lokasi syuting di Tunisia seperti The English Patient, Monty Python's Life of Brian, dan Life of Christ. 10. Tunisia mempunyai ribuan kilometer pantai Mediterania yang menakjubkan, yang menjadi daya tarik turis seluruh dunia. Tidak jauh dari pantai Jerba, terdapat Pulau Scorpion, Kalajengking. Legenda pulau tersebut adalah bahwa dulu penguasa Jerba membangun benteng di pulau kecil tersebut untuk mencegah anaknya dari serangan Kalajengking yang mematikan. Dia membangun benteng untuk dia bersama anaknya yang tinggal di dalamnya. Pada suatu hari, dia pergi ke Jerba untuk membeli anggur untuk sang anak. Setelah anggur dimakan oleh anak, ternyata di dalam salah satu anggur ada kalajengking kecil yang kemudian menyengat anak tersebut sampai meninggal dunia. 11. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. Sebanyak 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara, dan sisanya merupakan tanah subur. Nama Sahara berasal dari bahasa Arab Ahra, yang berarti gurun terbesar, gurun di dunia, mengisi hampir seluruh Afrika, dengan luas total sekitar 9,2 juta kilometer persegi. 12. Berbagai lokasi wisata Tunisia yang direkomendasikan salah satunya adalah Sbeitla. Wisatawan dapat melihat dan mengenal peninggalan Kekaisaran Romawi Sisbeitla. Dulunya, Sbeitla juga dikenal dengan Sufetula karena menjadi kawasan penghasil minyak zaitun. Bahkan kawasan Sbeitla adalah pusat industri olive oil di masa lalu. Berbagai bentuk infrastruktur mewah dapat dijumpai di kota ini. Misalnya, kolam pemandian mewah, alun-alun yang megah, teater, dan gapura-gapura besar. Sbeitla dikenal sebagai kota termakmur di Tunisia. 13. Sekitar 11 juta orang tinggal di seluruh Tunisia. Mereka merupakan penutur bahasa Prancis dan Arab. 14. Profesi paling bergengsi di sana adalah guru sekolah dan dokter. Pada suatu waktu, kepemimpinan negara menghabiskan setengah anggaran untuk perawatan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, buta huruf menghilang sama sekali. 15. Di Tunisia, seperti di banyak negara Afrika Utara lainnya, unta memang dihargai dan sering dianggap lebih sebagai teman atau rekan daripada sekadar hewan ternak atau alat transportasi. 16. Di musim panas, hari kerja bagi kebanyakan orang Tunisia dimulai pukul 5 hingga 7 pagi dan berakhir sebelum makan siang. Ini karena panas yang tak tertahankan di sore hari. 17. Tunisia dikenal memiliki beberapa pohon zaitun tertua di dunia, dengan beberapa pohon diperkirakan berusia ribuan tahun. Pohon zaitun yang berusia lebih dari 2.400 tahun adalah saksi bisu peradaban dan perubahan iklim yang telah terjadi selama berabad-abad. 18. Pohon zaitun tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang besar. Tunisia adalah salah satu produsen utama minyak zaitun di dunia, dan minyak zaitun merupakan komponen penting dalam masakan Tunisia. 18. Pohon zaitun tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang besar. Tunisia adalah salah satu produsen utama minyak zaitun di dunia, dan minyak zaitun merupakan komponen penting dalam masakan Tunisia. 19. Mawar Sahara adalah fenomena geologis yang cukup menarik, yang ditemukan pada beberapa daerah gurun Sahara di Tunisia. Mawar Sahara bukanlah bunga dalam pengertian biologis. Sebaliknya, ini adalah formasi kristal yang menyerupai kelopak bunga. Formasi ini terbentuk dari garam dan mineral yang dikenal sebagai gipsum atau barit. Kristal-kristal itu berkumpul dan tumbuh dalam pola yang seringkali menyerupai bentuk bunga mawar. Ia bisa tumbuh mencapai ketinggian 3 meter.
20. Sidi Bou Said adalah sebuah kota di Tunisia yang terkenal dengan arsitektur yang sangat khas, di mana bangunan-bangunannya dicat dengan warna putih dan biru. Warna-warna ini memberikan kota ini penampilan yang sangat khas dan fotogenik. Seringkali dianggap sebagai salah satu kota paling indah di Mediterania. Ada peraturan ketat yang melarang perubahan signifikan pada fasad eksterior bangunan, termasuk penggunaan warna selain putih dan biru, karena akan merusak penampilan sejarahnya. Sahabat, itulah tadi fakta-fakta menarik tentang Tunisia. Kamu yang sudah pernah berkunjung ke sana, bagikan pendapatmu tentang negara satu ini ya. Akhirnya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.